Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik remaja. Seperti biasa, kita akan beribadah dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Kita mulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita beribadah pada Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon pertolongannya. Kita berdoa sekaligus kita akan doa baca Alkitab. Mari berdoa. Bapa yang di surga, Bapa sumber berkat dalam kehidupan kami tetap menaikkan syukur atas kasih pertolongan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Di hari Minggu ini Tuhan, kembali kami menghampiri tahta Tuhan yang mulia dan agung untuk membawa diri kami kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami, dan tuntunlah kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya hidup kami ini senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Peliharakan kami, berikan kami hikmat Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, supaya pun kami juga dapat melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pembaruanmu, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini, dan berbagai kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Amin. Anak-anak remaja, hari ini kita merenungkan tema Everybody is different. Everybody is different. Nah, dalam hidup kita setiap hari, kita berinteraksi, bergaul, menjumpai dengan orang yang berbagai suku, ya, latar belakang suku, agama, budaya. Entah di sekolah, di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, di pasar, kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Nah, dalam konteks kita itu, tentu kita harus belajar untuk mau menerima orang lain, mau menghargai orang lain dalam perbedaannya dengan diri kita. Inilah yang disebut dengan toleransi. Toleransi berasal dari kata Yunani, Latin,
yang tolerare, yang artinya adalah menghargai atau membuka diri terhadap kenyataan, walaupun itu berbeda dengan diri kita. Dengan kata lain, tolerare ini adalah mau menerima kemajemukan, keperbedaan, ya, dalam kehidupan atau realita sehari-hari. Lawan dari toleransi adalah intoleransi. Toleransi itu artinya menutup diri, atau biasa dikenal dengan eksklusif, hanya mau mementingkan dirinya sendiri. Dasar dari intoleransi adalah sikap egosentris, hanya berpusat pada dirinya saja. Dirinya, pandangannya, pikirannya saja yang harus diterima orang lain. Nah, dalam sikap kemajemukan, sikap toleransi ini yang harus dijaga atau dipelihara atau ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Dalam konteks bacaan kita tadi di Jemaat Korintus, Korintus adalah kota yang besar. Karena kota yang besar, kota pelabuhan, maka banyak orang yang berlatar belakang budaya, suku, bangsa pun ada di Korintus. Nah, dalam jemaat di Korintus ternyata ada perbedaan yang agak besar. Perbedaan apa? Perbedaan antara ada yang makan daging hasil sesembahan dewa-dewa atau berhala, ada yang menolak, yang tidak mau makan daging hasil penyembahan berhala. Nah, kedua pandangan atau sikap ini akhirnya bertolak belakang dan kemudian menimbulkan keributan di Jemaat Korintus. Sehingga Paulus sebagai gembala di Jemaat Korintus pada waktu itu, sebagai rasul yang hadir di Jemaat Korintus, menyampaikan bahwa kita tidak memandang makanannya. Karena ada kekhawatiran orang yang tidak makan daging hasil penyembahan berhala itu menganggap bahwa kalau kita makan berarti kita sudah terlibat dalam penyembahan berhala itu. Tetapi orang yang makan mengatakan, yang kami makan hanya makanannya, bukan penyembahan berhalanya. Dia tidak menyembah berhala, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang makan daging penyembahan berhala itu menyatakan bahwa tidak ada Allah selain Allah yang Maha Esa. Dan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Menurut Paulus, kita tidak mengakui itu adanya dewa-dewa, kita tidak mengakui adanya berhala-berhala. Yang kita akui hanya Tuhan. Sehingga daging itu pun bisa dimakan karena kita tidak menyembah dan tidak menganggap adanya dewa-dewa itu, berhala-berhala itu, kita tidak menganggap. Nah, tetapi Paulus katakan, tetapi kalau itu menjadi batu sandungan, ya jangan dimakan. Artinya kalau itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, menimbulkan perguncingan dalam kelompok atau dalam jemaat, sebaiknya jangan dimakan. Jangan makan itu menjadi batu sandungan. Kemudian timbullah orang saling mencemooh dan satu sama lain. Sebaiknya itu ditinggalkan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa dalam perbedaan itu orang harus saling terbuka dan mau menerima. Yang makan juga harus menghargai orang yang tidak makan daging itu. Demikian juga yang tidak makan juga jangan menganggap bahwa yang makan itu salah. Harus ada saling sikap mau menghargai satu sama lain. Nah, inilah yang diajarkan juga dalam kehidupan kita, bahwa ada perbedaan, ada pandangan yang pendapat yang berbeda, itu kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Di dunia ini pun, di dalam keluarga kita bisa saja berbeda dengan saudara, ya, berbeda pandangan dengan bapak, dengan ibu, ya. Tetapi kita harus saling menghormati, menghargai mereka. Mungkin ada yang tidak makan daging ayam misalnya, ya kita harus menghormati. Nah, dalam konteks, apalagi dalam konteks kita bersosialisasi di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Ada teman-teman kita yang berbeda agama, yang tidak makan daging tertentu, ya kita harus menghormati mereka. Nah, inilah juga yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari sebagai anak-anak remaja. Kita harus menghormati keyakinan orang yang berbeda. Kita harus menghormati kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda. Jangan kita menertawai, jangan kita memaksakan, jangan kita menganggap mereka itu salah dan kita hanya diri kita yang benar. Ya. Tetapi kita juga harus menghormati, bahkan melindungi mereka ketika ada orang-orang yang minoritas, ya, yang kecil, ya,
kemudian mereka hidup di antara itu, kita harus terus bersama-sama dengan mereka untuk menghargai apa yang mereka lakukan. Tetapi bukan berarti bahwa dalam menghargai itu identitas kekristenan kita hilang. Tidak. Kita harus tetap menjadi anak Kristen yang benar. Misalnya ada orang dalam kegiatan ibadah di sekolah, misalnya diadakan Isra Mi'raj ya, atau Maulid. Tidak apa-apa kita terlibat dalam menyusun atau membuat telur ya, rangkaian telur ya. Kalau istilah di Sulawesi Selatan namanya bunga male. Kita juga terlibat dalam membuat hiasannya, terlibat dalam membeli telur dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kita juga terlibat di dalam kegiatan pengajiannya, dalam ritual-ritualnya, tidak. Tetapi kita juga bisa terlibat dalam mendekor ya, menghias telur itu. Ada sebuah kisah di Jawa beberapa waktu lalu, ada seorang Banser. Banser itu adalah pemuda NU. NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pusatnya di Jawa Timur. Ada seorang Banser yang melindungi, tetapi menjaga keamanan sebuah gereja ketika Natal. Melihat ada sebuah bungkusan yang mencurigakan, pemuda Banser ini kemudian melihat apa bungkusan itu yang sudah ada di sekitar gereja. Ternyata bungkusan itu bom dan akan meledak. Kemudian secara spontan pemuda itu memeluk bom itu dan bom itu meledak. Dia akhirnya mati karena melindungi jemaat yang bergereja pada waktu itu. Ini sebuah kisah yang sangat mengharukan sebagai bangsa Indonesia dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Ini kepedulian yang besar. Seorang pemuda Islam melindungi sebuah gereja dan jemaat yang beribadah pada waktu itu dengan mengorbankan dirinya. Nah, itulah yang bisa juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, menjaga toleransi. Jangan bersikap intoleransi. Selamat hidup, menikmati berkat Allah, dan terus menjadi anak Kristen yang bertoleransi. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dalam keberadaan kami selaku anak-anak remaja-Mu untuk menjadi alat-alat perdamaian. Mampukan kami untuk membuka diri, membuka pikiran terhadap perbedaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Menghargai satu sama lain, menghormati perbedaan. Tuhan berkati kami untuk terus menjadi anak-anak Kristen yang mempunyai integritas tinggi, yang tetap mempunyai komitmen yang kuat dalam iman kami. Walaupun kami hadir dalam kemajemukan dalam masyarakat, tetapi kami tetap menjadi anak Kristen yang kuat dalam iman. Berkati kami dalam studi kami, pendidikan kami, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, peliharakan mereka, berkati guru-guru kami, berkati juga pembina-pembina remaja kami. Tuhan juga memberkati akan orang-orang saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan. Bagi teman kami yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga bersyukur bagi teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita dan terus menjaga kesehatan.